Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang membina kekuatan rohani. Di dalam kehidupan yang kita jalani di dunia ini, kadangkala mengalami pasang surut. Ada kalanya kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan. Namun di saat yang lain, kadangkala kita mengalami yang namanya kesengsaraan. Sebagai seorang muslim, kita menyadari bahwa semua itu terjadi sebagai wujud atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya agar mereka senantiasa mengalami atau menjalani kehidupan yang benar. Nah, bagaimana tanda-tanda atau ciri-ciri seorang hamba yang memiliki kekuatan rohani? Sekurang-kurangnya ada 3 hal sebagai tanda-tanda atau ciri-ciri seorang hamba yang memiliki kekuatan rohani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah seorang hamba yang memiliki rasa takut yang sangat dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang hamba yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka senantiasa menjaga dirinya yang mendatangkan hal-hal yang bisa mendatangkan murka, asap dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka mengetahui bahwa siksa asap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah dahsyat, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dalam, mereka senantiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sehingga ketika mereka telah memiliki rasa takut kepada Allah, mereka senantiasa mendapatkan kenikmatan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani kehidupannya di dunia ini dengan benar. Itu yang pertama. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 150. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun." Takutlah kepadaku agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Wa la'allakum tahtadun. Dan agar kalian mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu, kita tidak boleh takut kepada orang-orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah perintah Allah, bahwa wahai hamba-hambaku yang benar-benar takut kepadaku, janganlah engkau takut selain daripadaku. Takutlah kepadaku agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar engkau mendapat petunjuk. Lalu kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang memiliki kekuatan rohani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hamba-hamba Allah
yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang rasa cintanya kepada Allah sangat dalam. Sehingga hamba-hamba Allah yang mencintai Allah tidak pernah berhitung-hitung ketika melakukan kebaikan, tidak berhitung-hitung dengan pahala. Apakah dia hukumnya wajib, sunnah, atau makruh? Mereka tidak berhitung-hitung dengan pahala. Tapi dia melakukan, mencurahkan segala potensi yang mereka miliki untuk melakukan hal-hal apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka mencintai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ulama, para ulama, ustaz, kiai, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang cinta kepada Allah, mereka juga mencintai. Di samping Allah dia cintai, dia juga mencintai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, sebagai bukti atau ciri-ciri, tanda-tanda hamba-hamba Allah yang memiliki kekuatan rohani kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rasa takut, lalu kemudian mereka senantiasa memiliki semangat untuk menegakkan dan memperjuangkan ajaran-ajaran Islam. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah yang memiliki semangat yang sangat besar, yang sangat tinggi, yang sangat kuat untuk menegakkan dan membela ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Seperti sahabat Rasulullah yang bernama Mus'ab bin Umair. Mereka meninggalkan kampung halamannya Mekah. Mereka berangkat ke Yasrib atau Madinah untuk berdakwah. Begitu pula sahabat Nabi yang bernama Mu'ab bin Jabal. Mereka meninggalkan kampungnya berangkat ke Yaman untuk berdakwah, untuk menegakkan agama Allah di muka bumi. Kemudian ada sahabat Nabi yang bernama Amr bin Jamuh yang telah berumur 70 tahun, kakinya pincang akibat peperangan. Mereka kembali mendaftarkan kepada Rasul agar diikutkan berperan membela agama Allah. Walaupun Nabi mencegahnya karena kakinya sudah pincang, tapi Amr bin Jamuh mengatakan, "Ya Rasulullah, biarkan aku ikut. Walaupun kakiku ini pincang, karena dengan kakikulah ini aku ingin, dengan kakikulah yang pincang ini aku ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Dan bahkan yang paling mengharukan adalah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Kaltum. Mereka seorang buta, mereka pun mendaftarkan dirinya kepada Rasulullah untuk ikut berperang. Walaupun Rasulullah tidak menginginkannya, menolak, karena mereka seorang buta. Dan nanti setelah Khalifah Umar bin Khattab, mereka diikutkan untuk berperang dan diberikan tugas sesuai dengan kondisi fisik yang mereka miliki. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah orang-orang yang memiliki kekuatan rohani. Yang memiliki kekuatan rohani kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki kekuatan rohani, dan semua kita memiliki kewajiban untuk saling mengokohkan kekuatan rohani masing-masing agar kita senantiasa menjalani kehidupan kita di dunia ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala,
sehingga kita mendapatkan jannatun na'im, surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.